10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, bersyukur banget kita bisa ketemu lagi di bulan Desember. Wow, welcome Desember. Wah, kita bersyukur banget 11 bulan Tuhan sudah pimpin kita dan 11 bulan juga Tuhan sudah sertai kita dengan berkat-berkatnya yang berlimpah-limpah. Kalau kita boleh ada, kalau kita boleh hidup saat ini, kalau kita bisa menyelesaikan ujian demi ujian. Wow, gue tahu minggu ini adalah minggu-minggu ujian. Mari kita sama-sama mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan teman-teman jangan lupa minggu kedua bulan Desember kita akan mengadakan persekutuan raya. Persekutuan di akhir bulan atau di akhir tahun kita 2021 ini. Mari kita bertumbuh menjadi kelompok orang yang mengasihi Tuhan, yang mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan yang punya satu hati yang mau dibentuk. Oke guys, mari kita sama-sama juga siapkan hati kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita menikmati momen yang indah bersama dengan Tuhan. Momen di antara engkau dan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Halo teman-teman, gak kerasa banget ya, sekarang udah masuk di bulan Desember. Gimana nih teman-teman? 2021 udah sisa dari kurang sebulan lagi. Kalau aku ngerasa di tahun ini, Tuhan tuh banyak banget nolong aku teman-teman. Misalnya pas di awal tahun.
Aku tuh masih bimbang banget sama jurusan kuliah yang mau aku ambil. Aku ragu sama jurusan yang udah aku pilih. Setelah diskusi sama orang tua, teman-teman, dan orang terdekat lainnya, aku masih ragu teman-teman sama jurusan yang udah aku pilih ini. Cukup lama aku bergumul sendirian, mikirin yakin atau enggak ya masuk jurusan itu. Tapi aku lupa teman-teman. Kalau aku punya Tuhan yang bisa aku ajak konsultasi. Aku lupa kalau Tuhan pasti bisa kasih aku jalan keluar, termasuk di pergumulan aku saat itu. Setelah aku diskusi panjang sama Tuhan, akhirnya Tuhan juga kasih aku jawaban yang gak pernah terpikirkan sama aku. Kalau sekarang teman-teman ada masalah, ingat ayat ini teman-teman. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Yuk teman-teman, kita angkat pujian ini. Yuk teman-teman, sekali lagi kita angkat pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahu.
Tuhan Yesus, kami saat ini mau sama-sama membawa hidup kami untuk kembali dibentuk oleh Tuhan. Kami rindu hidup kami bukan menjadi hidup yang stagnan. Kami mau hidup kami diubahkan, diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah hidup kami pun bukan hanya menikmati, tetapi bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Guys, memasuki bulan Desember, sekali lagi kalau di minggu kemarin kita sudah dikasih tahu atau sudah diberitahu kita masuk di dalam masa Advent atau kalau mau dibilang masa-masa penantian. Hari ini juga kita akan belajar tentang 4 lambang atau 4 julukan yang diberikan kepada Tuhan Yesus ketika dia belum lahir. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang buruk yang ada di dalam hidup saya adalah ketika saya nonton film seri gitu ya. Terus kemudian kelihatan jagoannya atau orang yang saya suka itu mengalami kekalahan demi kekalahan. Hal terburuk yang sering saya lakukan, ya nggak selalu sih, tapi sering saya lakukan adalah saya nonton dari episode terakhir. Kalau episode terakhirnya itu jagoan saya nggak menang atau misalnya jagoan saya itu kalah, maka saya akan berhenti untuk nonton film itu. Contoh nyata adalah ketika saya nonton Money Heist di seri yang terakhir ini, belum muncul kan ya, yang ketiga. Nah, salah satu jagoan saya itu adalah Tokyo gitu ya. Dan wah ternyata, sorry spoiler, Tokyonya mati guys. Kemudian saya stop nonton gitu ya. Jadi saya nggak nunggu lagi tanggal 3 Desember nanti ada keluar baru, ya ntar lah ya. Nah teman-teman, ini keburukan saya teman-teman. Kenapa? Karena di dalam keterbatasan saya nggak bisa mengetahui ending dari sebuah film sehingga saya harus nonton. Untungnya saya selalu nonton, nggak selalu nonton sih. Sedikit sekali film seri yang saya tonton itu pas barengan gitu mulainya. Kenapa? Karena saya nggak sabar gitu ya, nunggunya gimana. Lebih baik selesaiin dulu gitu ya, baru saya nonton gitu ya. Nah teman-teman, ketika saya tidak punya kemampuan untuk mengetahui ending dari film itu, maka saya akan berusaha mencari tahu dengan nonton film yang terakhir gitu ya. Nah tapi kan ini nggak bener ya teman-teman ya, harusnya kan kita ngikutin alur ceritanya gitu ya. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita, di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita pasti ya ingin tahu hidup kita tuh ke depannya bagaimana. Nah bayangin teman-teman, kalau hidup kita itu bukan di zaman yang merdeka, tapi hidup kita ada di bawah sebuah tekanan, di bawah hidup di dalam sebuah penindasan. Kita pasti dong pengen tahu ending dari hidup kita tuh bagaimana gitu ya. Aduh bagaimana dengan, kalau mau dibilang gitu ya, akhir dari perjalanan hidup saya gitu. Ketika yang berkuasa yang menentukan hidup saya itu bukan diri saya tetapi keadaan yang tidak menentu ini gitu. Saya tidak tahu apa yang harus terjadi. Nah teman-teman, bayangin itu ada terjadi atau ketika kita hidup di dalam masa pembuangan seperti itu. Dan saat itu ada sebuah berita yang diberikan kepada kita dengan menuliskan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah teman-teman bayangin teman-teman, ketika hidup kita ada di dalam ketidakpastian kemudian diberikan firman seperti ini. Kemudian diberikan firman Tuhan seperti ini. Tapi itu kagak kunjung datang, itu tidak langsung datang. Kenapa? Karena ternyata firman itu diberikan 700 tahun kurang lebih ya. Plus minus 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ketika bangsa Israel saat itu sedang dikalahkan, sedang ditindas dan dibawa ke dalam pembuangan. Hidup mereka saat itu adalah hidup yang tidak menentu. So mereka bingung tentang kehidupannya. Nah masalahnya, mereka nggak bisa putar seri kehidupan mereka berikutnya bagaimana gitu ya. Meskipun udah dikasih tahu begini-begini, tapi orang Israel nggak bisa kayak kita zaman sekarang punya film seri yang kemudian kita bisa klik di bagian akhirnya sehingga kita bisa tahu endingnya bagaimana. Nggak bisa. Saat itu orang Israel cuma diminta untuk percaya, disuruh untuk menanti. Nah teman-teman, ini bukan sesuatu yang mudah pasti. Ini bukan suatu hal yang bisa kita langsung percaya. Tapi saat itu yang Tuhan inginkan cuma satu. Percaya. Tuhan
Tuhan yang pernah membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan yang telah memimpin hidup mereka, bukankah Tuhan yang selalu menepati janjinya? Dan Tuhan minta itu kepada umatnya. Ketika umatnya diminta untuk seperti itu, bisakah mereka melakukannya? Tuhan tentu saja bisa langsung memberikan janjinya gitu ya. Dan juga langsung pembuktiannya. Tapi saat itu Tuhan gak minta orang Israel tuh cuman oke. Kemudian 1-2 hari kemudian langsung ditepati. Enggak, tapi Tuhan memang membuat bangsa Israel saat itu masuk di dalam masa-masa penantian di mana mereka harusnya berharap penuh kepada Tuhan. Dan yang menariknya teman-teman, dikatakan seorang anak telah lahir dan disebutkan orang namanya adalah penasehat yang ajaib. Teman-teman kan mari kita belajar satu demi satu apa sih maksud dari sebutan atau nama yang diberikan kepada Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang penasehat yang ajaib, Tuhan tahu hidup kita itu adalah hidup yang tidak menentu. Teman-teman, bukankah kalau kita mau jujur, kita tuh suka banget kan, ini spoiler lagi masa remaja saya ya, saya tuh dulu suka banget tuh suka liatin zodiak gitu ya. Wah, ini waktu saya belum bertobat ya teman-teman ya, kalau sekarang udah gak pernah. Kalau saya beli majalah gitu ya, zaman dulu kan majalah ya teman-teman ya, kalau sekarang kan tinggal Google gitu ya. Nah teman-teman, kalau saya beli majalah atau saya beli apapun lah ya, maka hal pertama yang saya cari adalah zodiak saya di bulan itu akan berkata apa gitu ya, tentang cinta, tentang kalau mau studi gitu ya, karena masih SMP kan, SMP SMA, tentang studi saya mau gimana gitu ya. Kenapa? Saya pengen tahu nih gitu ya. Itu contoh kecil. Tapi bukankah hidup kita itu seringkali kita berusaha untuk apa? Menghindari yang buruk dan mendekat pada yang baik. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mendapatkan atau menjalani kehidupan dengan baik gitu ya. Kalau bisa yang namanya mara bahaya dijauhkanlah itu daripadaku. Tapi kan yang namanya kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita gak bisa. Cuman pengen memilih-milih kayak begitu, gak bisa teman-teman. Kita menjalani kehidupan, kita berusaha, tapi jangan pernah lupa ada faktor X yang sering kali kita tidak terduga gitu ya. Ada faktor tertentu yang tidak bisa kita hindari. Apakah kita cuman mau bilang, oh ya itu nasib, oh itu emang takdir saya buruk banget. Teman-teman, saya percaya hidup kita digenggam, dipegang oleh tangan Tuhan yang baik. Tangan Tuhan yang tidak pernah salah. Tangan Tuhan yang bisa mengubah keburukan menjadi kebaikan. Tangan Tuhan yang bisa, yang sanggup mengubah apa yang jahat yang dilakukan oleh sekitar kita menjadi sebuah kebaikan. Teman-teman, ini yang kita sama-sama harus percaya. Sehingga ketika dikatakan namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, so teman-teman, ini adalah sebuah ajakan bagi saya secara pribadi, ini adalah sebuah ajakan, sebuah undangan untuk apa? Untuk hidup kita gantungkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita bilang, Tuhan jangan tinggalkan saya. Di dalam kehidupan yang tidak menentu, saya punya Tuhan yang tentu baik dan yang tentu ajaib. Bayangin teman-teman, katanya adalah ajaib gitu ya. Ketika berbicara ajaib, bukankah kita suka banget dengan trik sulap gitu ya. Trik sulap yang kalau mau dibilang bisa dipelajari, kita aja suka gitu. Nah bayangin kalau mau berbicara tentang penasehat ajaib, maka Tuhan kita itu adalah bukan Tuhan yang tricky. Tuhan kita bukan Tuhan yang tukang sulap, bukan teman-teman. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa kuasanya. Perhatikan, bukan tricky. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa kuasanya, yang jalan pikirannya tidak bisa kita pahami, dan dia adalah sumber hikmat kita. Menarik bukan? Apa yang diminta oleh Salomo di dalam kehidupannya? Bukankah dia meminta hikmat? Karena dia tahu hikmat dari Tuhanlah yang akan membantu dia memimpin kerajaannya. Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan kita, jangan pernah lupa, kita mungkin berusaha menghindar dari yang buruk. Tapi jangan pernah lupa, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa.
Sehingga ketika ada hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Jangan langsung ngeblame Tuhan dan jangan langsung bilang, aduh dosa apa saya. Jangan teman-teman, hal yang harus kita lakukan adalah sebelum itu terjadi, mari kita bergantung penuh sama Tuhan. Sehingga ketika hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, engkau tidak goyah. Kita nggak goyah, kita tahu never alone. Kita tahu kita tidak sendirian, kita punya penasehat ajaib. Yang kalaupun buruk terjadi, kalaupun ada hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa datang kepada Tuhan dan kita minta hikmatnya daripada Tuhan. Tapi ingat teman-teman, jangan kalau ada butuhnya doang datang sama Tuhan ya. Tuhan itu bukan dokter yang bisa didatengin kayak begitu, tapi Tuhan itu ingin kita berkomunikasi setiap waktu, ingin bersekutu setiap saat. Teman-teman, mari kita punya sebuah kehidupan yang melekat pada Tuhan. Mari kita punya sebuah kehidupan yang terus bersama dengan Tuhan. Teman-teman, apa salah satu bukti bahwa dia adalah penasehat yang ajaib? Teman-teman, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua orang yang membenci dia bersuka cita. Semua orang yang tidak menyukai dia bersorak-sorai. Tapi bukankah Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan caranya yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia biasa. Yang dibilang apa? Yang ada di atas kayu salib itu selalu penjahat. Tapi bukankah dengan cara yang demikian dia menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Dengan cara yang paling hina itulah. Dengan cara yang kalau mau dibilang dijauhi orang banyak. Dia menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari dosa. Bukankah itu suatu cara yang ajaib? Bukankah itu adalah satu hal yang menandakan bahwa jalan pikiran Tuhan itu tidak pernah bisa ditentukan, tidak pernah bisa kita terka. So mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita, kita serahkan stres kita, masa depan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman, apakah yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Apakah yang menjadi beban pikiranmu saat ini? Mungkin itu adalah masa depan kamu. Mungkin itu adalah sekolah kamu. Mungkin itu adalah kalau mau dibilang karir kamu ke depan gitu ya. Papi mami saya dokter semuanya. Papi mami saya ahli hukum semuanya. Papi mami saya insinyur semuanya. Terus saya kok gak bisa apa-apa. Teman-teman, mungkin ada tekanan-tekanan tertentu di dalam hidupmu teman-teman. Tapi hari ini gue mau ajak kita sama-sama diam di hadapan Tuhan. Jangan ngomong apa-apa, tapi mari kita bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan pimpin saya. Saya tahu saya tidak menjalani kehidupan saya sendirian. Saya minta Tuhan yang pegang tangan saya. Yuk teman-teman, kita masuk di waktu ini. Tidak ada hal yang terlalu sepele bagi Tuhan. Dan tidak ada hal yang terlalu besar sehingga dia tidak mampu memberikan jawaban sama kamu. Yang paling penting adalah kita patient, kita sabar, dan kita minta Tuhan sendiri yang menolong kita selangkah demi selangkah. Tuhan bisa memberikan jawaban kepada kita saat ini juga. Tapi kalau Tuhan bilang wait, tunggu, ikuti langkahku, yang dia minta cuma satu, taat di dalam masa-masa itu. Yuk, kalau dia penasehat yang ajaib, mengundang kita untuk kita sama-sama bersekutu dengan dia. Kenapa sih kita nolak? Kenapa sih kita menghindar dari dia? Yuk teman-teman, kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kami selama ini untuk menjalani kehidupan kami, Tuhan juga yang akan menolong kami memasuki masa-masa ke depan. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu ini bukanlah sesuatu yang gampang kami lakukan, tapi kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Kami mohon tangan Tuhan menolong kami selangkah demi selangkah, memimpin hidup kami memasuki masa-masa ini dengan terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh darimu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh darimu, kasih-Mu